Hai anak-anak semua, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat dan siap belajar hari ini. Nah, hari ini Ibu Guru akan memulai pembelajaran tematik, yaitu muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi kita hari ini adalah tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak sudah sejauh mana sih tahu tentang Indonesia? Mungkin anak sudah melihat pernah belajar global atau sudah memiliki atlas di rumah. Silakan anak-anak persiapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu Guru menampilkan peta Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang banyak sekali pulaunya. Salah satunya kita di Pulau Bali. Ya, kita harus melestarikan budaya dan tradisi kita di Bali, anak-anak. Nah, nanti anak-anak kalau punya atlas, silahkan anak-anak buka dan cari peta Indonesia. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang letak Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, adapun juga batas-batas wilayah Indonesia. Di daratan, Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Sedangkan wilayah perairannya, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Singapura, sebagian Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Oleh karena itu, letak Indonesia berdasarkan daerah sekitar disebut dengan letak geografis. Nah, ini anak-anak juga perlu pahami karena akan sering kelihatan di soal-soal maupun nanti anak-anak saat mengikuti ujian. Nah, lalu pada peta mungkin anak-anak sudah sering melihat kenapa ya kok ada garis yang melintang dan membujur di peta seperti di awal tadi peta Indonesia. Nah, jadi garis yang melintang tersebut namanya garis lintang. Garis lintang juga dibagi menjadi dua, yaitu ada lintang utara atau LU, lintang selatan atau LS, dan di mana jika garis lintang ini berada di titik 0 derajat, maka garis tersebut dinamakan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, garis ini yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, adapun juga pembagian wilayah Indonesia, paling utara itu ada Pulau Miangas dan paling selatan adalah Pulau Endana. Nah, selanjutnya, selain garis lintang juga ada garis bujur atau meridian. Nah, garis bujur juga dibagi menjadi dua. Ada bujur barat atau BB, bujur timur atau BT. Garis bujur ini membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi, wilayah Indonesia terletak di belahan timur bumi. Nah, adapun wilayah Indonesia ini yang paling barat adalah Pulau Benggala dan yang paling timur adalah Pulau Papua. Dan yang perlu anak-anak catat dan ingat adalah bahwa berdasarkan garis lintang dan garis bujur, letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini yang perlu anak-anak ingat, ya. Baik, Ibu Guru lanjut. Nah, selanjutnya luas wilayah Indonesia. Sudah jelas ya dalam slide Ibu Guru sudah tampilkan bahwa Indonesia ini luas wilayah perairannya lah yang lebih luas. Sehingga Indonesia ini juga disebut dengan negara maritim. Nah, Indonesia juga tadi Ibu Guru sudah bilang, sampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, batas lautnya ada 12 mil dan zona ekonomi eksklusifnya 200 mil. Nah, oke. Di sini ada bentang alam Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang hebat. Nah, kenampakan alam di Indonesia juga ada kenampakan alam daratan, ada gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung. Nah, selanjutnya ada kenampakan alam perairan. Nah, di slide Ibu Guru sudah sampaikan. Nah, anak-anak bisa sebutkan ya, ada sungai, danau, teluk, dan selat. Untuk pengertiannya dan contoh, anak-anak bisa pelajari video pembelajaran ini. Nah, sekian materi kita atau materi yang Ibu Guru sampaikan. Hari ini tugas yang Ibu Guru berikan yaitu teka-teki silang. Nah, ini adalah kolom-kolomnya.
ada soal nomor 1, berarti jawabannya ada di kolom yang pertama. Ingat kode atau nomor soalnya. Nah, lalu ini adalah soal teka-teki silang. Lihat instruksinya, kalau soal menurun, nah berarti cari kolomnya yang menurun. Sedangkan soal mendatar berarti anak-anak temukan kolomnya yang mendatar. Nah, sesuaikan juga dengan nomor soal. Nah, jika ada yang belum paham, bisa hubungi ibu guru langsung. Ya, lalu tugas ini anak-anak kerjakan pada buku latihan tematiknya, buat kolomnya. Lalu anak-anak tulis di sana langsung jawabannya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, sekian materi kita hari ini, sangat menyenangkan. Anak-anak bisa simak video ini, bisa simak berulang kali, dan selamat belajar ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai jumpa.